Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Konsep dasar hak dan kewajiban. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selanjutnya yaitu pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Profesor Dr. Noto Ngoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak warga negara Indonesia. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang 1945 meliputi hak dalam bidang agama, hukum, sosial, dan budaya, ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintah, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Landasan hak dan kewajiban. Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Landasan hak dan kewajiban. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak mengeluarkan pikiran atau berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya. Di antaranya, semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai asasnya. Semua media pers dalam mengeluarkan pikiran atau pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak, setiap orang berhak untuk hidup. Kewajiban, setiap orang harus mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B. Yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak, setiap orang berhak membentuk keluarga. Kewajiban, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Hak, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban, melindungi anak dalam kekerasan dan diskriminasi yang menimpa anak tersebut.
Pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contohnya, 1. Tidak mendapatkan persamaan hukum. Yang kedua, dilarang mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Yang keempat, tidak mendapatkan pengajaran. Yang terakhir, tidak mendapatkan pendidikan. Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Untuk contohnya, yang pertama, tidak membayar pajak, kedua, melawan hukum, tiga, tidak menjaga ketertiban, empat, melanggar aturan yang berlaku, dan yang terakhir, tidak ikut mempertahankan NKRI. Kewajiban dasar manusia. Yang pertama, setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Yang terakhir, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa, akan tercapai hubungan selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat. Kemudian terjalin hubungan yang harmoni antara warga negara dan pemerintah karena berjalannya hak dan kewajiban. Selanjutnya, terciptanya keharmonisan di dalam negara karena adanya hak dan kewajiban. Yang kedua, akan terciptanya kesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Pendidikan pendahuluan bela negara. Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Maksud dan tujuan BPBN. Dasar pemikiran yang dijadikan bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia, yaitu yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Yang ketiga, keadaan penduduk atau demografis yang besar. Yang keempat, kekayaan sumber daya alam. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. Yang terakhir, ada kemungkinan timbulnya bencana perang.